manusia setengah donghua, balik lagi di channel ABP Film. Tempatnya orang-orang baik hati, none overpower. Oke, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spare Me Great Lord. Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia Mimin, kita pakai alur cerita manghuanya aja ya. Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan selamat menonton dengan nyaman. Cekidot. Cerita dimulai dari suasana menegangkan di saat Lusu diserbu ratusan pasukan dari urusan jaringan surgawi yang dipimpin oleh Hao Zihao. Zhenchuan sangat panik. Lusu juga panik dong. Dia kira melawan 20 orang saja, tapi malah melawan 20 rombongan mobil berisi 7 orang per mobil. Bisa dibilang ada 140 rombongan tiba untuk menghajar Lusu. Pasukan itu maju menyerang Lusu layaknya tawuran anak SMK. Lusu tak bisa menerawang tingkat level mereka karena terlalu banyak. Dia memilih jurus pamungkas. Zuan, lari! Tanpa disuruh si beban Zuan sudah kabur duluan dong. Lah dalah, malah Lusu larinya lebih kencang menyalip Zuan. Lusu, selamatkan aku! Zuan ketakutan. Lusu menghentikan langkahnya. Ratusan orang itu sudah mendekat ke arah Lusu. Zuan sekuat tenaga lari terbirit-birit, tapi karena dia keberatan berat badan, di belakangnya ratusan orang itu sudah menyusul. Lusu, cepat lari, mereka sudah mendekat, teriak Zuan. Satu orang menyusul di samping Zuan. 50 orang lagi juga melewati Zuan. Tunggu, kenapa mereka melewati Zuan? Tunggu, apa-apaan ini? Ucap Lusu. Orang-orang itu hanya mengincar Lusu dan mengabaikan Zuan. Tentu Zuan seneng dong merasa selamat. Hati-hati saudara Su. A few moments later. Di belakang Zuan ada 90 orang mendekat. Mana yang satunya? Ternyata itu rombongan lain yang terlambat, yang memang sengaja dikerahkan khusus untuk Zuan. Jadi 140 orang mengejar Lusu dan rombongan susulan ada 90 orang untuk menghajar Zuan, membawa senjata juga. Hajar dia! Zuan harus lari lagi dikejar rombongan itu. Kembali pada rombongan yang mengejar Lusu. Lusu melompat pagar. Satpam yang berjaga berteriak, "Woi, siapa kau?" Disusul ratusan orang lain melompati pagar itu. "Hei, jangan lari! Tangkap dia! Hajar dia! Hurra!" Satpam itu hanya terbengong melihat pasukan jaringan surgawi itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Lusu heran, kemanapun dia lari pasti orang-orang itu masih mengejarnya. Bahkan mereka tahu keberadaan Lusu. Apa ada kekuatan khusus melacak lokasi di jaringan surgawi? Lusu sejenak terhenti. Dia baru sadar ternyata banyak CCTV di sepanjang gedung atau jalan. Brengsek, ini ternyata penyebabnya. Jaringan surgawi mengawasiku. Menyikapi itu, Lusu memilih lari dari atas atap gedung yang minim CCTV. Masih aja orang-orang itu mengejar Lusu. Sejenak Lusu terpikir jika dia tertangkap tak cuma bonyok, tapi uangnya juga akan hilang. Usaha dia mengumpulkan uang akan sia-sia. Padahal niat dia yang mau merampok Zihao lagi yang lebih lemah darinya, tak disangka resikonya sebesar ini. Seketika Lusu berubah, dia tak akan diam diri. Dia sekarang berubah jadi Lusu Man untuk menghadapi ratusan orang itu. Zihao menyusun rencana untuk berpencar dan mengepung Lusu dari berbagai sudut. Saatnya Lusu Man beraksi. Jurus penambah kecepatan berlari. Lusu Man sejenak mengerem laju larinya. Karena jalan yang ia pilih terdapat rombongan lain yang mengejar Zuan. Lusu, selamatkan aku. Sekarang Lusu Man sedikit tenang karena rombongan yang mengejar Zuan terlihat lebih lemah. Lusu Man segera menjalankan tugasnya menyelamatkan yang lemah dari kejahatan.
Dia membopong Zuan dan membawanya lari. Zuan nangis karena dikejar puluhan orang. Lusu, kita mau kemana? Aku Lusu men, aku akan menghadapi orang jahat itu. Mari kita tegakkan keadilan. Loh kantor polisi. Hei nak, ada apa? Turunkan anak itu dulu. Zuan berpikir kenapa Lusu ke kantor polisi? Apakah ini dinamakan menegakkan keadilan? Pak polisi, lapor. Ada ratusan orang jahat mengejar kami. Tolong tegakkan keadilan atas kami, Pak polisi. Hah? Ratusan orang? Mana orangnya? Wush, hanya ada angin yang berhembus di sekitar kantor polisi itu. Tak ada orang. Apa? Kosong? Pasti mereka sembunyi, pikir Lusu. Hei nak, kau jangan bercanda. Ini kantor polisi. Hei Pak Pol, kami bercanda, maafkan kami. Lusu pamit pada polisi itu. Namun tiba-tiba jeng-jeng, ratusan murid itu muncul dari pepohonan. Mau kemana kau Lusu? Zihao menatap Lusu tajam. Dengan terengap-engap kecapean, Lusu melapor lagi. Ada apa lagi? Tanya polisi itu. Tapi saat dilihat belakang, mereka kosong layaknya petak umpet. Hei Lusu men, ini bukan menegakkan keadilan. Polisi itu tak akan membantu kita, usul Zuan pada Lusu. Benar saja, polisi itu hanya gemas melihat tingkah Lusu yang aneh, malah menanyakan identitas Lusu dan Zuan. Hei, tunjukkan kartu identitasmu. Lusu mencoba mengulur waktu dengan pura-pura tak punya KTP. Dia merencanakan sesuatu lagi. Dia sengaja membuat kesal polisi itu dan menyuruhnya menembaknya. Pak polisi, tolong tembak aku. Tembaklah aku, biar negara bangga padaku. Teriak Lusu meminta dikejar dan ditembak polisi. Woi, jangan lari! Polisi itu mengejar Lusu. Zhao Zihao terlihat kesal. Dua bocah itu punya trik nakal dengan memanfaatkan polisi untuk mengejar mereka. Rencana Lusu pun berhasil. Rombongan Zihao tak berani mengejar karena ada polisi mengejar Lusu. Bro Lusu, aku akan mati tanpamu. Mulai sekarang hidupku aku percayakan padamu. Zuan masih ketakutan. Lusu sedikit lega sudah tidak dikejar oleh orang-orang itu. Namun dia sekarang hanya punya uang 700 Zuan. Tapi prioritas dia sekarang bukanlah bertahan mencari uang tambahan, tapi melawan mereka yang ingin merampok uang miliknya. Zuan menanyakan bagaimana melawan ratusan orang itu jika menyerang lagi. Hei, aku punya ide. Apa kau tahu di mana kantor jaringan surgawi, Bro Zuan? Sebenarnya Zuan tahu, tapi dia pura-pura tak tahu karena tak mau melawan orang lebih kuat lagi seperti Nieti. Dia juga ragu-ragu dengan rencana aneh dari Lusu. Woi Zuan, kau tahu tidak? Tanya Lusu sedikit mengancam. Zuan masih tak mau menjawab. Dia tak mau terlibat masalah dengan jaringan surgawi jika Lusu bertindak. Alhasil mereka masih bertahan hidup seperti biasanya. Di hari keempat bertahan hidup, Lusu masih dikejar ratusan orang itu. Begitupun hari kelima, mereka hanya kejar-kejaran tiap malam. Hari ke-6 juga sama, mereka selalu lari dari kejaran ratusan orang itu, bahkan tanpa istirahat hingga membuat Lusu dan Zuan kecapean. Hei Zuan, kita tidak bisa seperti ini terus. Bisa-bisa kita mati kehabisan energi karena terus berlari. Kita harus mengubah medan perang ini, ucap Lusu mencoba menemukan ide baru. Apa yang kau rencanakan Lusu? Rencana aneh apa lagi? Tanya Zuan. Katakan, di mana kantor jaringan surgawi? Paksa Lusu lagi. Lusu berniat menyerang mereka di kantor jaringan surgawi. Tapi karena Zuan tidak mau memberitahu lokasinya, hal itu diurungkan. Sementara di kantor jaringan surgawi, nampak Nieting memperhatikan Lusu dan Zuan. Bagaimana setelah 3 hari dikejar? Apakah mereka bertahan? Tanya Swenjin pada Nieting. 3 hari 3 malam mereka tanpa tidur. Mereka hanya patuh. Aku menunggu cara Lusu menyerang balik, jawab Nieting. Lalu apa yang sekarang mereka lakukan? Tanya Swenjin. Mereka telah bersembunyi hari ini, tapi tidak terlalu berhasil. Diperkirakan mereka sepertinya menyerah, jelas Nieting. Anehnya mereka hari ini tidak sembunyi dan hanya diam dan berjongkok dengan tenang di lapangan basket. Nieting kebingungan rencana apa lagi yang akan dilakukan dua bocah itu. Scene berpindah suasana malam. Sebuah lapangan basket terbuka yang dipenuhi emak-emak yang berlatih senam massal.
Hehe, ini menentukan nasib kita bisa tidur nyenyak malam ini atau tidak. Lusu menyeringai. Lusu dan Zuan mendapatkan informasi bahwa emak-emak itu merampas lapangan basket dari siswa basket. Hey Zuan, let's go, mari kita coba. Rencana Lusu dilakukan. Zuan menempel tulisan siswa basket pada punggung Lusu, di mana emak-emak itu sedang asik-asiknya berjoget ria dengan lagu senam poco-poco dari radio. Kemudian, Lusu lari kencang dan mencuri radio emak-emak itu. Radio kita dicuri, teriak emak-emak itu. Bajingan kecil itu, dia pasti salah satu anak basket. Kita tidak bisa melepaskannya. Woi, berhenti. Emak-emak itu mulai emosi. Hei, Lusu meringis sambil berlari. Sini kejar aku. Woi bocah, berhenti di sana. Terjadi kejar-kejaran antara ras terkuat di bumi dengan iblis tengil. Lusu berhenti dan menyalakan petasan, menyerang emak-emak itu. Makan tuh petasan. Petasan itu meledak. Suara petasan itu membuat Zihao tahu pasti keberadaan Lusu. Dia menuju sumber suara petasan itu. Poco-poco, ini lagunya poco-poco, dunia. Apa-apaan ini? Zihao menemukan radio yang ditinggalkan Lusu. Ternyata itu jebakan. Dari belakang ras terkuat di bumi datang dengan amarah begitu overpower. Itu mereka ketemu. Dia membawa banyak teman. Hajar anak-anak sialan itu. Mak-mak itu mengamuk. Zihao tercengang karena bingung apa yang sedang terjadi. Ras terkuat di bumi itu segera berevolusi, mode mama iblis tingkat dewa. Mereka mengamuk menyerang Zihao dan pasukannya. Kembalikan radio kami. Mama itu hendak mencakar Zihao dengan kuku tajamnya. Semua anggota Zihao dihajar habis-habisan emak-emak itu. Hahaha, ya cukup menarik. Suenjin mengakak terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Sementara Nieting geleng-geleng dengan aksi kocak Lusu. Aku nggak habis pikir dengan rencana anak itu. Kukira dia akan menyerang langsung. Ternyata dia bisa membantai timku dengan kekuatan yang tak terduga. Nieting hanya geleng-geleng melihat anak buahnya dibantai para emak-emak kesetanan itu. Suenjin, apa menurutmu Lusu cocok dikirim ke luar negeri? Karena dia punya talenta kekuatan yang tak terduga. Aku khawatir dia tak mau pergi, karena kabarnya dia sudah punya rumah di Baimang. Dan ditambang adiknya yang berusia 10 tahun. Gak mungkin ditinggalkan, balas Wenjin. Tentu dia boleh membawa adiknya jika itu diperlukan. Baiklah, kita tunggu saja nanti, jelas Nieting. Wah, alhamdulillah, akhirnya kita bisa tidur nyenyak. Lusu dan Zuan nampak bahagia karena sudah tidak dikejar-kejar lagi. Sambil menikmati sosis, Zuan menanyakan pada Lusu apa rencana hari esok. Lusu hanya diam karena saat dia makan, dia teringat Xiaoyu. Dia berjanji akan membelikan manisan enak untuk Xiaoyu saat pulang. Sementara itu Xiaoyu di rumah masih galau. Berkali-kali dia menelpon Lusu, tak diangkat. Lusu bodoh, ucap Xiaoyu yang kesal pada Lusu. Kembali ke ujian sekarang, Lusu sudah masuk ke hari ke-10 ujian bertahan hidup di ibu kota. Yang mana 2 hari 2 malam setelah kejadian kemarin, Lusu dan Zuan sudah tidak diserang lagi. Lusu merasa ada yang aneh. Dengan sedikit songong, Lusu berkata itu semua berkat aku, Lusu Man, sang penegak keadilan. Kita harus membantai kejahatan dari ketidakadilan. Kau benar juga, saudara Su. Aku juga sedikit bosan nih, gak ada yang diserang lagi, ucap Chen Zuan sedikit songong juga. Brum, 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 brum. Tiba-tiba muncul mobil melaju ke arah mereka. Itu adalah Zihao. Tiba-tiba dia datang sendirian di hadapan Lusu. Dia mengajak Lusu masuk dan bilang ujian sudah selesai. Apa kau bilang ujian selesai? Wajah Lusu berubah ke mode iblis. Hei, jangan sentuh aku. Aku tidak punya uang. Ini benar ujian selesai. Dimajukan dari jadwal, ucap Zihao sedikit ketakutan. Akhirnya Lusu percaya dan masuk ke mobil. Tentu dia masih curiga kenapa di hari ke-10 ujian sudah berakhir. Apa karena semua murid sudah berhasil? Makanya Nieting menyelesaikan ujian ini. Zihao membawa Lusu ke gang sempit, terlihat sepi dan dibilangnya mereka sudah sampai. Lusu dan Zuan disuruh turun. Namun tiba-tiba ekspresi Zuan dan Lusu berubah.
Dari dua arah sekaligus, ratusan orang muncul lagi mengepung Lusu dan Zuan. Brengsek, kita dijebak. Sekarang Lusu tidak bisa lari lagi karena sudah dikepung dari dua sisi. Lusu begitu marah karena dia ditipu. Lalu dia mengepalkan tangannya dan memukul kaca mobil Zihao. Boom. Sayangnya pukulannya tidak mempan karena kaca mobilnya anti peluru. Zihao dari dalam mengejek Lusu. Dia turun dari mobil dan menyuruh semuanya menghajar Lusu. Hurrah! Hajar mereka! Lusu, tolong aku. Tentu Zuan ketakutan. Tak ada pilihan lain. Lusu merilis cakra biru di tangannya. Bang! Dia menghajar Zihao. Sekarang Lusu memilih menghadapi ratusan orang itu dengan kekuatannya. Film pun too big. Tunggu dulu, ini ada lanjutannya. Mau denger gak? Lusu menyeringai setelah memukul Zihao dengan bilang kalau dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh. Dengan pintar Lusu menggunakan teknik sandera untuk mengancam semua orang di sana. Semua maju sini jika kalian mau kuhajar seperti ketua kalian. Lusu tertawa dan seolah-olah menantang semua orang di sana. Zihao yang takut dihajar atau dibunuh Lusu, dia menyerang dengan bilang, ini benar ujian sudah berakhir. Kami benar-benar tidak ada rencana menyerangmu. Ini adalah hadiah untukmu. Jelas Zihao. Hadiah? Lusu melepaskan Zihao dan menyuruhnya untuk menjelaskan. Kami mengejar kalian berdua beberapa hari ini, tapi selalu gagal. Untuk itu kami pilih mundur. Zihao mencoba membela diri. Zuan memprovokasi Lusu kalau itu hanya bohong. Hajar aja bro Lusu, dia bohong tuh. Bro, aku Zihao, senior di jaringan surgawi. Jika kita tidak bertarung, kita tidak akan saling kenal. Itulah tujuan ujian ini. Karena kita akan jadi kawan seperjuangan di masa depan. Ucap Zihao sedikit tulus dan serius. Seketika Lusu menjabat tangan Zihao dan meringis ke semua orang. Hey, terima kasih semuanya. Salam kenal, salam kenal. Tidak menyangka akan menerima sambutan ini. Kita akan menjadi sahabat selamanya. Lusu berteriak kencang ke semua orang sambil menekan tangan Zihao karena belum percaya. Tiba-tiba dari atas muncul cahaya kuning. Yes, yaitu Nieting. Lepaskan, ikut aku dan beritahu kelompok lain untuk kembali ke kantor. Disitulah Lusu baru percaya bahwa penilaian ujian benar-benar telah selesai. Dan Lusu akhirnya dibawa ke kantor jaringan surgawi. Tak cuma Lusu, semua murid lain ternyata sudah berada di kantor. Mereka semua nampak seperti gelandangan dengan pakaian yang sangat kotor. Hanya Lusu dan Zuan yang masih rapi dan bersih. Zuan baru tahu ternyata ada 80 siswa jenius yang mengikuti ujian ini. Tiba-tiba ada seorang senior yang memanggil nama Lusu dan Zuan. Woi, siapa yang namanya Lusu dan Zuan? Wah, ada masalah apa lagi nih bro Lusu? Zuan ketakutan. Lusu menyuruhnya untuk tidak menoleh ke belakang. Woi, itu orangnya di sana. Orang itu menuju ke arah Lusu. Hei kalian, Lusu dan Chen Zuan kan? Dari belakang orang itu membentak keras dan merangkul Chen Zuan dan Lusu. Beberapa senior mendekat ke arah Lusu dan Zuan. Kalian orang yang merampok kelompok Zihao kan? Oh, jadi kalian yang menghajar Zihao? Tanya para senior itu begitu menyeramkan. Lusu segera ambil badan. Ya, aku orangnya. Apa yang kalian inginkan? Tatapan Lusu begitu tajam, bersiap jika mengajak berduel di tempat itu. Di saat Lusu mengira senior itu cari gara-gara, tapi tiba-tiba senior itu langsung mendekap Lusu dan malah menangis. Ya Tuhan, aku sudah lama ingin menghajar Zihao. Aku akan menraktirmu bir di lain waktu. Ternyata senior itu ngefans sama Lusu yang berhasil mengalahkan Zihao, senior populer yang tak sanggup dikalahkan oleh orang itu. Di belakangnya, Qiu melihat keramaian itu. Dia terhentak melihat Lusu dipuja-puja. Sial, seberapa kuat Lusu itu. Bahkan dia memilih menghajar senior. Lusu memang berada di level yang berbeda. Ucap Qiu memuji Lusu. Tak cuma Qiu, murid lain juga ikut bersedih melihat sosok Lusu yang begitu luar biasa dibandingkan mereka yang tak ada apa-apanya. Singkat cerita, mereka semua disuruh ke sebuah aula. Disitulah Xuanjin datang di hadapan mereka. Oh, itukah Xuanjin? Lusu memandangnya dengan penuh tanda tanya. Xuanjin menyampaikan beberapa materi teoritis tentang jaringan surgawi. Lantas di tengah pelajaran itu, Xuanjin menanyakan, kenapa orang yang memiliki kesempatan pergi jauh lebih berhasil daripada yang lain? Disitulah Lusu menjawab,
Wow, itu karena orang tua mereka kaya. Baru saja masuk di kelas teori jaringan surgawi, si Suenjin sudah dibuat kesal dengan jawaban Lusu. Suenjin mencoba tenang menghadapi orang seperti Lusu. Dia mengevaluasi hasil ujian bertahan hidup selama 15 hari yang ditunjukkan sebenarnya melatih mental dan kekuatan juang para murid terpilih. Karena setelah ini Suenjin akan memberikan beberapa metode kultivasi di jaringan surgawi ini. Murid-murid tentu senang mendengarnya. Setelah 2 jam menyampaikan teori terobosan kultivasi untuk para murid, Lusu menyadari bahwa ucapan Suenjin mewakili bahwa jaringan surgawi memaksakan para murid menerobos ke level C. Tanpa peduli pondasi yang kokoh, intinya sebenarnya pelatihan di jaringan surgawi ini tidak penting bagi Lusu karena dia bisa menaikkan levelnya dengan caranya sendiri. Setelah itu Suenjin menyampaikan bahwa tahap selanjutnya para murid akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan diberikan misi. Dari situ akan ditentukan terobosan pelatihan tingkat D dan C untuk semua murid berdasarkan misi yang diselesaikan. Saat pelajaran selesai, Lusu yang nampak memegang tombaknya teringat Xiaoyu. Dia telah ditelepon Xiaoyu sebanyak 121 kali. Dan tentu Lusu tahu pasti Xiaoyu sangat marah padanya. Mati aku, mati aku, mati aku. Xiaoyu pasti marah pada aku, pikir Lusu. Seperti biasa, Xiaoyu adalah segalanya bagi Lusu. Dia segera menelpon Xiaoyu, bahkan ada senior Hao Zihao yang menghampirinya, Lusu cuekin. Karena di dalam percakapan telepon itu, Xiaoyu marah lantaran remote-nya disembunyikan oleh Lusu. Zuan yang paham akan dunia Lusu yang tak bisa diganggu, berinisiatif mengajak ngobrol Zihao. Hei senior, mending kamu beritahu aku saja apa tugas besok untuk kami. Dunia Lusu tak bisa diganggu, ucap Zuan. Tentu Zihao tak mau memberikan informasi pada Zuan. Lantaran di sini Zihao ingin caper, sok perhatian pada Lusu yang dianggapnya kuat. Mari kita lihat perdebatan kecil Lusu dan Xiaoyu yang masih saja membahas remote TV. Xiaoyu begitu marah dan menganggap Lusu melarangnya menonton TV. Tentu saja itu Lusu lakukan agar Xiaoyu tidak terlalu jadi wibu karena sering nonton anime. Zuan hanya cengar-cengir mencoba ikut campur dengan obrolan Lusu. Keesokan harinya dimulailah latihan teori di jaringan surgawi. Zuan sang beban masih lengket sama Lusu karena takut jika ada apa-apa Lusu yang bisa jadi malaikat penolongnya. Muncul seorang guru teori dari jaringan surgawi yang gagah. Tiba-tiba dia berteriak kencang. Woi para siswa, siapa di antara kalian yang bernama Lusu? Nampak seperti menentang dan memberikan hukuman. Secepat kilat Lusu datang ke hadapan guru berbadan kekar itu. Saat bertatapan dengan Lusu, guru itu malah ketar-ketir seperti ketakutan. Dia hanya mengucapkan, "Oh kau Lusu? Hehe, sangat bagus, duduklah, kelas sekarang akan dimulai." Ternyata guru itu hanya ingin tahu orang yang bernama Lusu karena sangat terkenal di jaringan surgawi. Mulai saat itulah orang-orang mengagumi Lusu, bahkan para murid jenius lain yang iri dengan Lusu yang memiliki reputasi tinggi di jaringan surgawi. Kelas teori itu mengajarkan para murid teori kultivasi level C tentang bela diri dan teknik pedang terbang yang menjadi ciri khas kebangkitan level C. Yang lain kesusahan memahami teori pedang terbang, tentu Lusu dengan mudah paham karena mereka tak tahu Lusu adalah pengendali pedang terbang. Padahal dia hanya pura-pura sok membaca teori dan belajar. Guru itu memuji Lusu dianggap pintar dibanding siswa lain tentang pedang terbang. Kerja bagus nak Lusu. Scene berpindah memperlihatkan para siswa dikumpulkan untuk melakukan misi. Zuan nampak kesulitan dan sedikit frustasi mengikuti pelatihan di jaringan surgawi ini, sementara Lusu tentu bukan masalah besar baginya. Zihao menyampaikan kalau para murid akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan mereka akan diberikan misi berbahaya. Namun misi ini dapat menentukan prestasi militer para siswa. Jadi aku sarankan kalian menganggapnya serius, ucap Zihao tegas. Zuan yang awalnya sudah frustasi sedikit bertahan, karena pikirnya kalau dia berhasil pangkatnya bisa naik lagi dan populer lagi di kampungnya. Setelah pembagian kelompok, Lusu mendapati kelompok dengan Cao Qingxi, Qiu, dan tentunya Zuan si beban. Kalau di anime Naruto, Sakura nih, beban. Qiu nampak senang sekelompok dengan Lusu. Cao Qingxi masih bebe aja nih menanggapi Lusu. Lusu yang populer sekarang dipercaya memimpin diskusi kelompok, yang mana misi mereka adalah pergi ke pasar gelap.
Lusu membaca tujuan misinya, yaitu membunuh 21 target praktisi yang terkait dengan pasar gelap dalam daftar. Misi dinyatakan berhasil jika satu kelompok itu berhasil membunuh 10 orang di dalam daftar. Lusu merasa aneh, kenapa jaringan surgawi menciptakan para murid ini dididik jadi pembunuh? Itu terlalu brutal. Padahal murid sejenis Chen Zuan dan Qiu seumur hidup mereka belum pernah membunuh. Padahal misi ini juga berat, karena nyawa taruhannya. Artinya ini adalah misi membunuh atau terbunuh. Bisa saja beberapa murid ini terbunuh karena mereka belum tahu musuh yang mereka hadapi sekuat apa. Film pun beneran to be continue nih. Kisah Lusu dalam misi pun akan disajikan dalam video selanjutnya. Akankah Lusu terbunuh? Atau bagaimana nasib Zuan si beban? Hai. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.